Hai, minasan, o genki desu ka? Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 13 dengan tema Machi o aruku. Kemudian di sini ada kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Jadi nanti kita akan bahas salah satunya adalah ini ya. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan kita atau ke slide berikutnya. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas adalah nambangseng desu ka? Nambangseng desu ka ini bisa dikatakan lain berapa gitu ya. Jadi untuk angkutan terutama nanti ada kereta api, bis dan sebagainya. Jadi nanti di sini harapannya kalian mampu bertanya apakah bus atau kereta menuju ke tempat yang kalian inginkan atau yang ingin kalian tuju serta mampu memahami jawabannya. Oke, seperti apa penjelasannya? Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Kemudian rumus pola kalimat yang akan kita pelajari di bab ini adalah yang pertama itu ada kono tambah kendaraan ya, nama kendaraan atau alat transportasi plus partikelnya wa terus tempat ni ikimasu ka. Nah, ini ungkapan ini digunakan ketika menanyakan tujuan suatu moda atau alat transportasi. Pada bab ini digunakan ketika mengkonfirmasi apakah moda atau alat transportasi itu mengarah ke tempat yang ingin dia tuju. Kemudian, kata tunjuk kono atau ini diletakkan di depan nomina atau kata benda seperti kono basu, bus ini, dan digunakan ketika menunjuk sesuatu yang ada di depan pembicara. Kemudian partikel ni seperti kuko ni menunjukkan arah tujuan ya. Contohnya, kono basu wa Marin City ni ikimasu ka? Ikimasu yo. Terus yang kedua ada kono densha wa Higashi Shinjuku ni ikimasu ka? Chotto wakarimasen. Jadi kalau tidak tahu ya, chotto wakarimasen. Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang penggunaan partikel ni. Pertama-tama perlu diketahui bahwa satu partikel dapat memiliki beberapa makna dan penggunaan. Partikel ni adalah salah satunya. Jadi salah satunya adalah contohnya itu adalah partikel ni. Partikel ini mempunyai banyak sekali fungsi. Adalah fungsinya yang pertama itu menyatakan tempat tinggal. Contohnya Tokyo ni sundeimasu, tinggal di Tokyo. Kemudian menyatakan keberadaan atau posisi ya. Misalkan ikai ni heya ga yotsu arimasu. Ada 4 kamar di lantai 1. Kemudian untuk menyatakan posisi atau keberadaan Yamada-san wa shukudo ni imasu. Jadi Yamada-san ada di kantin. Kemudian menyatakan waktu, menekankan waktu. Misalkan goji ni okimasu. Saya bangun pada pukul 5. Kemudian untuk menyatakan tujuan ya, menuju, arah ya. Misalkan, ashita bonenkai ni ikimasu ka? Apakah Anda pergi ke pesta akhir tahun besok? Terus ada lagi, maukah Anda pergi ikut minum malam ini? Konban nomi ni ikimasen ka? Terus yang terakhir, yang kita pelajari di hari ini adalah tempat tujuan atau mokutekichi ya. Jadi, kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Apakah bus ini atau bis ini menuju ke bandara? Nah, inilah beberapa contoh penggunaan partikel ni. Kemudian mari kita coba praktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini kita akan ada ilustrasi ya, ada gambar, beberapa gambar. Nanti kita akan coba membuat kalimat. Contohnya di sini sudah ada, sumimasen, kono basu wa kuko ni ikimasu ka? Sumimasen, kono densha wa Higashi Shinjuku ni ikimasu ka? Nah, jadi kalau jawabannya iya berarti ikimasu yo atau hai ikimasu yo juga boleh. Kalau jawabannya tidak, iye ikimasen, iye ikimasen atau akan diberikan penjelasan. Kalau dia tahu akan diberikan penjelasan. Misalkan 23番のバスです. 23番のバスです. Jadi bus atau bis yang nomor 23 lah yang pergi ke tempat yang kita tuju tadi itu. Terus atau bisa juga nanabangseng des, nanabangseng des jadi line 7 ya, line 7. Kemudian di akhir ya pastinya kita tutup dengan arigatou gozaimasu. Selebihnya silakan Anda praktekkan sendiri dengan memilih beberapa tempat dan alat transportasi yang ingin digunakan. Selamat mencoba. Kemudian di slide ini kita akan mencoba mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tadi. Pertama-tama silakan simak audionya dan silakan lihat teks yang ada di sini. Silakan lihat teks yang ada di sini dan coba pahami apa maksudnya dan apa yang dibicarakan. Oke, selamat menyimak. すみません。このバスは空港に行きますか？ええ、行きますよ。ありがとうございます。
すみません。この電車は東新宿に行きますか？いいえ、行きません。各駅停車に乗ってください。ありがとうございます。すみません。このバスは空港に行きますか？ええ、行きますよ。ありがとうございます。すみません。この電車は東新宿に行きますか？いいえ、行きません。各駅停車に乗ってください。ありがとうございます。Kemudian di slide ini kita akan belajar kosakata tambahan ya. Misalkan kono, mungkin sudah tadi ya, kono itu ini, terus ada hangtaigawa, sisi sebaliknya atau sisi yang berlawanan. Saki, itu di depan ya. Terus ada segi, itu berikutnya. Terus ada tomarimasen, tidak berhenti, berasal dari kata tomaru. Terus ada notte kudasai, silahkan naik, berasal dari kata noru ya, noru atau untuk naik kendaraan, noru ya. Oke, setelah itu silahkan dengarkan audio berikut. 1、すみません。このバスは空港に行きますか？ええ、行きますよ。ありがとうございます。2、すみません。このバスは市民病院に行きますか？このバスは行きません。市民病院は23番のバスです。23番ですね。わかりました。3、すみません。この電車は大阪駅に行きますか？大阪は反対側です。7番線。何番線ですか7番線です。ありがとうございます。4、すみません。この船は黒島に行きますか？いえ、黒島はこの先5番乗り場です。あ、わかりました。5、この電車は東新宿に行きますか？あ、これは東新宿には止まりません。快速ですから。各停に乗ってください。確定？各駅停車です。次の電車。あ、はい。Kemudian di slide ini kita akan belajar kosakata baru tentang alat transportasi. Kemudian akan ditambahkan dengan ni norimasu ya, alat transportasi ni norimasu. Pertama-tama silakan perhatikan gambar alat transportasi di samping dan kemudian saya akan putarkan audio, silakan baca dan sambil mendengarkan audionya. Silakan disimak. 乗り物 A、電車、 B、バス、 C、タクシー、 D、地下鉄、 E、飛行機、 F、船、乗り物 A、電車、 B、バス、 C、タクシー、 D、地下鉄、 E、飛行機、 F、船。 Slide lain adalah simaklah audio kembali. Setelah itu silakan pilih alat transportasi yang dikatakan. Misalkan kalau alat transportasinya dengsha, berarti jawabannya adalah A. Dan seterusnya. Silakan disimak dan ditulis jawabannya. 1、地下鉄に乗ります。2、飛行機に乗ります。3、タクシーに乗ります。4、船に乗ります。5、電車とバスに乗ります。
Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, di slide sini tugas kalian adalah pertama-tama mendengarkan audio. Setelah itu, apakah alat transportasi tersebut menuju ke tempat 1 sampai 5? Jika iya, jika benar, silakan tulis maru. Jika tidak, silakan tulis batsu pada kolom nomor 1 di bawah gambar ini. Kemudian, tugas yang nomor 2 adalah simaklah percakapan 2 sampai 5 sekali lagi. Moda transportasi apa yang sebaiknya digunakan? Tuliskan bilangan yang sesuai pada bagian bertanda kurung. Untuk percakapan 5, berikan tanda centang pada jawaban yang benar. 1、すみません。このバスは空港に行きますか？ええ、行きますよ。ありがとうございます。2、すみません。このバスは市民病院に行きますか？このバスは行きません。市民病院は23番のバスです。23番ですね。わかりました。3、すみません。この電車は大阪駅に行きますか？大阪は反対側です。7番線。何番線ですか？ 7番線です。ありがとうございます。4、すみません。この船は黒島に行きますか？いえ、黒島はこの先5番乗り場です。あ、わかりました。5、この電車は東新宿に行きますか？あ、これは東新宿には止まりません。快速ですから。確定に乗ってください。確定？各駅停車です。次の電車。はい。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, tugas kalian di slide ini adalah simaklah audio, lalu isi bagian yang digarisbawahi. Silakan simak audionya terlebih dahulu, silakan nanti diisi bagian yang digarisbawahi. このバスは空港に行きますか？この電車は大阪駅に行きますか？この船は黒島に行きますか？ Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian topik kita yang kedua adalah sumimasen. Ima, doko desu ka? Sumimasen. Ima, doko desu ka? Maaf, sekarang di mana? Jadi di sini nanti harapannya kalian mampu bertanya kepada orang lain ketika tidak begitu paham atau memahami pemberitahuan di dalam kereta mengenai nama stasiun. Nah, kemudian rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari adalah koko wa basho desu ka? Koko wa tempat desu ka? Jadi ungkapan ini digunakan untuk menanyakan tempat. Namun pada bab ini digunakan oleh pembicara untuk mengkonfirmasi nama halte atau stasiun ketika sedang berada di dalam bus atau kereta. Kemudian gunakan koko atau di sini untuk menanyakan di mana Anda sedang berada saat ini. Tapi gunakan sigi atau berikutnya untuk menanyakan pemberitahuan berikutnya. Contoh, sumimasen, koko wa doko desu ka? Otsuki desu, shuten desu. Jadi ini adalah otsuki, kita sudah sampai di pemberhentian terakhir. Sugi wa kokura desu ka? Apakah pemberhentian berikutnya kokura? Iye, sugi wa nishi kokura desu. Kokura wa sono saki desu. Bukan, berikutnya nishi kokura. Kokura sesudahnya atau yang berikutnya. Kemudian di slide ini coba ilustrasikan diri kalian berada di dalam sebuah kereta api. Kemudian di situ kalian ingin tahu keberadaan kalian saat ini itu di mana. Nah, caranya bertanya adalah sumimasen, koko wa doko desu ka? Koko wa
Doko desu ka? Kurobane desu. Kurobane desu. Terus kalian jawab, arigatou gozaimasu. Kemudian ingin bertanya yang berikutnya, stasiun berikutnya itu apakah stasiun ini? Misalkan seperti itu. Sumimasen, sugi wa urata desu ka? Sugi wa urata desu ka? Hai, so desu. Iie, minami urata desu. Arigatou gozaimasu. Jadi seperti itu caranya bertanya ya. Kemudian simaklah contoh percakapan berikut sambil belajar mengkonfirmasi stasiun tempat Anda berada sekarang. 1、すみません。ここはどこですか？黒羽です。ありがとうございます。2、すみません。次は、浦田ですか？はい、そうです。ありがとうございます。すみません。次は、浦田ですか？いえ、南浦田です。ありがとうございます。1、すみません。ここはどこですか？黒羽です。ありがとうございます。2、すみません。次は、浦田ですか？はい、そうです。ありがとうございます。すみません。次は、浦田ですか？いえ、南浦田です。ありがとうございます。Kemudian di slide ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana caranya bertanya ya, tentang keberadaan sekarang kita di mana, terus misalkan yang berikutnya itu apa, seperti itu. Tapi sebelum itu, saya ingin membekali kalian dengan kosakata baru. Misalkan shuteng. Shuteng itu bisa diartikan pemberhentian terakhir, pemberhentian terakhir. Kemudian ada musashiyamasen, itu artinya jalur musashiyama. Kemudian ada norikai. Norikai itu transit atau transfer ya, atau pindah kereta. Terus ada odeguchi. Odeguchi itu pintu keluar. Terus ada migigawa, sebelah kanan. Terus ada hai, so desu. Ya, benar. Terus ada di sini wasuremono no nai yo orite kudasai. Jadi periksalah kembali ya, agar tidak ada barang-barang yang ketinggalan atau kelupaan. Seperti itu. 1、崎山新都心。崎山新都心です。すみません。ここは、崎山新都心ですか？はい、そうです。ありがとうございます。 2、黒羽です。すみません。ここはどこですか？ああ、黒羽です。ありがとうございます。3、終点、本宮です。お忘れ物のないようお降りください。すみません。今、どこですか？本宮です。終点ですよ。ありがとうございます。4、次は沢口。沢口です。次はどこですか？沢口です。ありがとうございます。5、次は南浦田です。武蔵山線はお乗り換えです。お出口は右側です。すみません。次は、浦田ですか？いえ、次は南浦田です。浦田は南浦田の次です。ありがとうございます。 Kemudian, coba perhatikan 5 orang berikut bertanya kepada orang yang ada di dekatnya mengenai nama stasiun yang diumumkan di dalam kereta. Kemudian tugas kalian adalah, ada di manakah orang itu sekarang? Silahkan tuliskan 1-5 pada peta rute kereta api di bawah ini.
1、崎山新都心。崎山新都心です。すみません。ここは崎山新都心ですか？はい、そうです。ありがとうございます。2、黒羽です。すみません。ここはどこですか？ああ、黒羽です。ありがとうございます。3、終点本宮です。お忘れ物のないようお降りください。すみません。今、どこですか？本宮です。終点ですよ。ありがとうございます。4、次は沢口です。次はどこですか？沢口です。ありがとうございます。5、次は南浦田です。武蔵山線はお乗り換えです。お出口は右側です。すみません。次は浦田ですか？いえ、次は南浦田です。浦田は南浦田の次です。ありがとうございます。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, simaklah audio percakapan berikut, kemudian silakan isi bagian yang digaris bawahi. ここは崎山新都心ですか？ここはどこですか？今、どこですか？次はどこですか？次は浦田ですか？Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu ichijikan gurai kakarimasu. Ichijikan gurai kakarimasu. Nah, sini nanti harapannya kalian mampu menyatakan moda atau alat transportasi yang digunakan serta waktu yang ditempuh dari rumah menuju ke tempat kerja. Pola kalimat yang pertama itu ada kendaraan atau norimono ya. De kimasu. Misalkan, baiku de kimasu. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan alat transportasi yang digunakan. Jadi partikel de digunakan untuk menyatakan alat atau cara, misalnya baiku de dengan naik motor. Akan tetapi untuk menyatakan berjalan kaki digunakan verb aruku atau arukimasu, yang berarti berjalan, yang diubah ke bentuk T, yaitu aruite. Contoh 2 ya, nanti saya akan bacakan contoh 2. Terus ketika menanyakan metode atau cara, digunakan kata tanya doyatte atau bagaimana, atau nande dengan apa. Ketika menanyakan moda transportasi atau alat transportasi yang digunakan untuk menuju ke suatu tempat, digunakan verb iku atau pergi. Dan kalimatnya menjadi doyatte ikimasu ka? Contoh 3. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh 1 dulu nih. A. 家から会社までどうやって来ますか？バスと電車で来ます。Terus yang kedua, 学校まで何で来ますか？毎日歩いて来ます。Terus yang ketiga, ここから空港までどうやって行きますか？30番のバスで行きます。Jadi seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya.
Kemudian perhatikan beberapa penggunaan partikel D ya. Jadi cara penggunaan partikel D. Satu, untuk menyatakan tempat melakukan suatu aksi atau kegiatan. Terus yang kedua, untuk menyatakan cara atau metode. Kita bahas dulu yang menyatakan tempat melakukan sesuatu atau aksi atau kegiatan. Misalkan, koeng de ototo tenis wo shimasu. Jadi saya main tenis dengan suami di taman. Kemudian untuk menyatakan cara atau metode, itu bisa saja ie kara kaisha made basu de kimasu. Jadi saya berangkat dari rumah ke kantor naik bus. Jadi inilah beberapa fungsi atau cara penggunaan daripada partikel D. Kemudian kita akan belajar tentang rumus waktu atau periode atau jika atau kikang kakarimasu. Nah, misalkan sini ada contoh ichi jikang hang kakarimasu. Ichi jikang hang kakarimasu itu membutuhkan waktu 1,5 jam ya, 1,5 jam. Nah, ungkapan ini digunakan untuk menyatakan lamanya waktu atau periode. Pada bab ini digunakan ketika menyatakan waktu tempuh dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya. Untuk menyatakan waktu digunakan ji atau pukul, sedangkan untuk menyatakan lama waktu atau periode digunakan jikang atau jam. Akan tetapi, pung dapat digunakan untuk menyatakan waktu maupun lamanya waktu atau periode. Jadi, kata jepung dapat digunakan untuk menunjukkan waktu seperti shichiji jepung, pukul 7 lebih 10. Pukul 7, 10 menit. Serta untuk menyatakan lamanya waktu, seperti jepung kakarimasu. Jepung kakarimasu membutuhkan waktu 10 menit. Kemudian untuk menanyakan lamanya waktu atau periode, digunakan kata donogurai atau donokurai. Berapa lama? Yang mempunyai arti berapa lama. Kata gurai pada frase sang jepung gurai berarti sekitar atau kira-kira. Kemudian, verb atau kata kerja kakaru dalam bentuk mas, yaitu kakarimas, menunjukkan waktu dan uang yang diperlukan. Kata ini dapat digantikan dengan des untuk menyederhanakannya. Kemudian, di slide ini kita akan belajar mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita akan mencoba bertanya kepada teman atau lawan bicaranya untuk menanyakan tentang bagaimana caranya dia untuk sampai ke kantor atau ke perusahaan. Nah, misalkan di sini ada ie kara kaisha made dou yatte kimasu ka? Ie kara kaisha made nani de kimasu ka? Jadi ada dua cara ya, menanyakan alat transportasi dan bagaimana caranya dia datang ya. Kemudian yang pertama itu ada densha de kimasu. Jadi densha de kimasu jadi dia datang menggunakan densha atau kereta ya. Kemudian aruite kimasu. Jadi datang dengan menggunakan kaki atau berjalan kaki. Kemudian donogurai kakarimasu ka? Donogurai kakarimasu berarti waktu ya. Jadi yang pertama itu ada 1 jikan hang kakarimasu. Terus ada 10分ぐらいですとか. Nah, kemudian kita akan dengarkan audio percakapannya. Silakan didengarkan dan disimak baik-baik. Dan tentunya silakan sambil praktek. 家から会社までどうやって来ますか？電車で来ます。どのぐらいかかりますか？ 1時間半かかります。家から会社まで何で来ますか？歩いてきます。どのぐらいかかりますか？ 10分ぐらいです。家から会社までどうやって来ますか？電車で来ます。どのぐらいかかりますか？ 1時間半かかります。家から会社まで何で来ますか？歩いてきます。どのぐらいかかりますか？ 10分ぐらいです。 Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang lamanya waktu ya. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah belajar yang namanya jam ya. Misalkan jam 1 ichiji, jam 2 ya niji. Nah, untuk menyatakan lamanya waktu itu tinggal ditambahkan kang saja di belakangnya. Misalkan 1 jam ichiji kang. Seperti itu. Nanti juga akan ada audionya, silakan aja nanti disimak di audionya. Kemudian di sini kita juga akan belajar menit ya, ipung, nifung, sampung, seperti itu. Nanti silakan saja disimak audionya dan hafalkan bersama-sama. 時間の長さ A、 1時間、 B、 1時間半、
C、 2時間、 D、 10分、20分、30分、40分、50分、 E、 1分、2分、3分、4分、4分、5分、6分、7分、8分、8分、9分。時間の長さ。A、 1時間、 B、 1時間半、 C、 2時間、 D、 10分、20分、30分、40分、50分、 E、 1分、2分、3分、4分、4分、5分、6分、7分、8分、8分、9分。 Kemudian dengarkan audio berikut dan tulislah jam berapa yang diucapkan atau tulislah tentang waktu yang dikatakan pada audio tersebut. 1、 3時間です。 2、 2時間半です。 3、 10分です。 4、 5分です。 5、 3分です。 6、 1分です。 7、 1時間20分です。 8、 2時間50分です。 Kemudian silakan cek jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian silakan simak audio percakapan berikut. Tetapi sebelum itu silakan lihat dulu kosakata yang ada di bawahnya atau yang di dalam kotak. Misalkan di situ ada 10分ぐらいです, sekitar 10 menit. Gurai di sini diartikan sekitar atau kurang lebih. Kemudian ame no hi, ketika hujan. Kemudian ada taiheng desu ne, berat juga ya, seperti itu. Nah, kemudian mari kita simak audio percakapannya, silahkan dengarkan dan simak baik-baik dan silahkan coba pahami dan praktekkan. 1、ヨギさんは家から会社までどうやって来ますか？バイクで来ます。へえ、どのぐらいかかりますか10分ぐらいです。そうですか。2、片山さんは？私は電車です。1時間半かかります。大変ですね。3、小西さんは家から会社まで何で来ますか？私は自転車で来ます。でも雨の日は車です。どのぐらいかかりますか？自転車で20分、車で5分です。そうですか。4、トゥイさんは？バスで来ます。15分ぐらいです。そうですか。時々歩いてきます。1時間ぐらいかかります。おすごいですね。
Kemudian, di slide ini, pertama-tama tugas kalian adalah perhatikan gambar yang ada di samping. Jadi, di samping ada beberapa alat transportasi, silakan perhatikan itu dulu. Setelah itu, dengarkan audio percakapannya. Kemudian, yang kalian harus kerjakan adalah bagaimana cara keempat orang tersebut pergi ke kantor. Silakan pilih jawabannya dari A sampai F. Oke, langsung saja putarkan audionya. 1、ヨギさんは家から会社までどうやって来ますか？バイクで来ます。へえ、どのぐらいかかりますか10分ぐらいです。そうですか。2、片山さんは私は電車です。1時間半かかります。大変ですね。3、小西さんは家から会社まで何で来ますか？私は自転車で来ます。でも、雨の日は車です。どのぐらいかかりますか？自転車で20分、車で5分です。そうですか。4、トゥイさんはバスで来ます。15分ぐらいです。そうですか。時々歩いてきます。1時間ぐらいかかります。すごいですね。Kemudian silahkan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah sekali lagi, kemudian cari berapa lama waktu tempuh keempat orang tersebut dari rumah sampai ke kantor. Buatlah catatan dengan mengisi kolom 1, 2, 3, 4 di bawah ini. 1、ヨギさんは家から会社までどうやって来ますか？バイクで来ます。へえ、どのぐらいかかりますか10分ぐらいです。そうですか。2、片山さんは私は電車です。1時間半かかります。大変ですね。3、小西さんは家から会社まで何で来ますか？私は自転車で来ます。でも、雨の日は車です。どのぐらいかかりますか？自転車で20分、車で5分です。そうですか。4、トゥイさんはバスで来ます。15分ぐらいです。そうですか。時々歩いてきます。1時間ぐらいかかります。すごいですね。Kemudian silahkan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audio berikut, lalu isi bagian yang digaris bawahi atau bagian yang kosong. Silahkan disimak terlebih dahulu audionya. 家から会社までどうやって来ますか？家から会社まで何で来ますか？バイクで来ます。自転車で来ます。時々歩いてきます。どのぐらいかかりますか？ 10分ぐらいです。1時間半かかります。1時間ぐらいかかります。自転車で20分、車で5分です。
Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, pola kalimat yang akan kita pelajari adalah tempat, kara, plus tempat, made. Contohnya, koko kara Shin Minato made densha ni norimasu. Koko kara Shin Minato made densha ni norimasu. Nah, naik kereta dari sini sampai ke stasiun Shin Minato. Kemudian ungkapan ini digunakan untuk menyatakan rentang jarak ya. Dan kemudian pada bab ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian jika digunakan bersama dengan nomina yang menyatakan tempat, partikel kara atau dari dan partikel made atau sampai menunjukkan titik awal dan titik akhir rentang jarak tersebut. Ngerti ya maksudnya? Contohnya di bawahnya sudah ada koko kara, kuko kara, hotel made dou yatte ikimasu ka? Shuttle bus ni notte kudasai. Jadi silakan naik bus bandara atau shuttle bus. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya agar lebih jelas lagi. Kemudian, tugas kalian di sini adalah pertama-tama simaklah audio percakapan berikut. Alat transportasi apa yang mereka gunakan untuk menuju tempat tujuannya. Misalkan dari sini, dari Koko ini ya, dari Koko ini dia naik densha. Terus dari Shin Minato Eki dia naik apa? Terus dari kemudian dari Marine City dia naik apa? Jadi silakan simak audio percakapannya baik-baik dan temukan jawabannya. 1、すみません。親潮市場までどうやって行きますか？はい、親潮市場ですね。ここから新港駅まで電車に乗ります。新港駅からマリンシティまでバスに乗ります。マリンシティから歩いて5分ぐらいです。ありがとうございます。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, tugas kalian di slide ini juga sama seperti slide sebelumnya ya. Jadi silakan dengarkan audio percakapannya, kemudian cari tahu alat transportasi apa yang mereka gunakan untuk ke Siaksho. Silakan simak audionya. 2、すみません。市役所までどうやって行きますか？市役所はここから12番のバスに乗ります。バスセンターでバスを降ります。5番のバスに乗り換えます。市役所は終点です。わかりました。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, di slide ini silakan simak dulu audio percakapannya, kemudian silakan centang ya, centang alat transportasi yang mereka gunakan. Yang K misalkan ada 2 ya, centang salah satu, terus yang Ki juga centang salah satu, terus dari Shin Sakura Eki itu dia menggunakan alat transportasi apa. Jadi silakan simak audio percakapannya dan cari tahu jawabannya di sana. 3、すみません。桜モールまでどうやって行きますか？桜モールですか？もみじ駅から桜駅まで南北線に乗ります。桜駅で東西線に乗り換えます。新桜駅で降ります。新桜駅からバスがあります。ありがとうございます。Kemudian seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini tugas kalian sangat gampang sekali, jadi silakan dengarkan audio percakapannya, kemudian isilah bagian yang digaris bawahi atau bagian yang kosong. Jadi silakan dengarkan audio percakapannya, kemudian isi bagian yang digaris bawahi. ここから12番のバスに乗ります。
バスセンターでバスを降ります。5番のバスに乗り換えます。桜駅で東西線に乗り換えます。ここから新港駅まで電車に乗ります。新港駅からマリンシティまでバスに乗ります。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian kita akan belajar tentang Eki no Naka no Hyoji desu. Artinya, tanda atau petunjuk yang ada di dalam stasiun. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu melihat tanda petunjuk yang sering ditemui di stasiun serta memahami maknanya. Kemudian pertama-tama mari kita hafalkan beberapa kosakata yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama itu ada Higashiguchi, pintu timur, Nishiguchi, pintu barat, Minamiguchi, pintu selatan, Kitaguchi, pintu utara, Kaisatsu, gerbang tiket, Basu noriba, halte bus, Taksi noriba, pangkalan taksi atau tempat naik taksi. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar beberapa petunjuk yang sering ada di dalam stasiun. Yang pertama itu ada Higashiguchi, yang artinya pintu timur, ya, pintu yang ada di bagian timur. Terus ada Minamiguchi. Minamiguchi itu pintu yang ada di bagian selatan. Kitaguchi berarti pintu yang berada di sebelah utara. Terus Nishiguchi. Nishiguchi adalah pintu yang ada di bagian barat. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa petunjuk ya, atau tanda yang sering ada di dalam stasiun. Yang pertama ada tiket gate, terus ada elevator. Jadi lihat saja gambar-gambarnya, mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi itu adalah tanda apa. Jadi apa maksud tanda itu. Jadi sambil lihat gambarnya, kalian bisa tahu itu tempatnya apa. Jadi hafalkan saja kode-kode atau gambar-gambar atau tanda-tanda ini. Nah, kemudian seperti biasa ini adalah beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan di bab ini ya. Itu ada kanji higashi, terus ada kanji minami, terus ada kanji kaisha, kimas, ikimas, norimas, nishi, kita, dan sebagainya. Silakan dihafalkan sendiri ya teman-teman. Jadi setelah itu silakan kalian praktekkan dengan mengetik dan menulis ini. Jadi mengaplikasikannya ke dalam HP atau komputer atau laptop kalian. Jadi silahkan sambil belajar ngetik juga kanjinya seperti ini. Yang penting ingat tampangnya seperti apa dan cara bacanya seperti apa. Itu saja sudah cukup.